Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita ingin menjadi seseorang yang baik, itu sebenarnya musuhnya itu bukan orang lain, tapi musuhnya itu adalah bagaimana mengalahkan diri kita sendiri. Bagaimana supaya diri kita ke depan lebih baik daripada hari ini. Untuk menjadi seseorang yang lebih baik daripada hari-hari kemarin, sebenarnya kuncinya cuma satu. Diawali dengan bagaimana kita bisa menerima apa adanya diri kita. Kita bisa menerima kekurangan kita bisa menerima kelebihan kita. Kita tidak akan bisa menjadi orang yang lebih baik kalau kita selalu ingin menjadi orang lain. Setelah kita list di mana saja kekurangan kita, langkah selanjutnya adalah mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Karena dengan kita mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, itu adalah sebuah kebiasaan yang baik. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai 6 kebiasaan yang dapat merusak hidup kita. Kebiasaan yang pertama adalah pemarah. Marah boleh, tapi menjadi pemarah, marah terus dalam hal-hal yang kecil aja marah, apalagi hal-hal yang besar. Ini marah, itu marah. Itu sebenarnya sebuah kebiasaan yang bisa menghancurkan hidup kita. Bayangkan kalau kita sering marah, apa image yang tertanam sama orang? Oh, si Abdi yang pemarah itu ya? Nggak usah deh, nggak usah kasih tahu dia deh. Nanti apa-apa marah, apa-apa marah, apa-apa marah. Kelihatannya keren, ditakuti, tapi nggak disayangi, nggak dihormati. Percuma. Jadi pemarah ini sebenarnya sebuah kebiasaan buruk yang bisa menghancurkan citra kita. Bahkan kita tunjukin rasa marah kita itu dengan orang-orang, kita maki-maki orang di media sosial. Akhirnya kelihatan kalau image kita itu pemarah. Perusahaan mana yang mau terima dengan orang pemarah? Bagaimana bisa pendamping Anda bisa betah dengan Anda kalau Anda sering marah-marah? Bagaimana bisa teman-teman Anda betah dengan orang yang pemarah? Nggak akan betah. Saya itu kan sudah begini sifatnya. Saya itu kan sudah pemarah. Kalian harus bisa menerima apa adanya saya dong. Ya nggak bisa lah. Nggak bisa seperti itu. Hidup itu saling memberi dan saling menerima. Kita mau marah sama orang, tapi kita tidak mau dikoreksi sama orang. Jadi hati-hati dengan pemarah, karena Anda akan dijauhi orang. Sehingga apa? Hidup Anda bisa berantakan. Tidak ada yang mau nolong Anda lagi, tidak ada yang mendekati Anda, tidak ada yang bisa menjadi partner bisnis Anda karena Anda orangnya sering marah. Tidak ada yang mau dengan Anda karena Anda orangnya sering marah. Marah boleh, tapi menjadi seorang pemarah terus-menerus, itu yang akan bisa menghancurkan hidup Anda. Yang kedua, kebiasaan yang dapat menghancurkan hidup Anda adalah malas. Saya punya impian yang besar, Pak. Saya ingin menghajikan orang tua saya, Pak. Saya pengen beli rumah. Saya ingin menjadi orang yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, Pak. Tapi kerjanya, sholat aja lupa. Mempunyai impian besar dan memilih menjadi pemalas adalah gila. Gila Anda, Pak. Anda sudah punya impian yang besar, tapi Anda memilih menjadi pemalas. Banyak sekali orang pinter, banyak sekali orang yang tampan, cantik, tapi malas. Dia nggak akan bisa jadi apa-apa. Orang bodoh, tapi dia rajin, dia masih bisa hidup. Tapi orang malas, walaupun pinter, walaupun jenius, dia nggak akan bisa kepake. Kenapa? Karena malas. Orang malas itu adalah ciri-ciri orang tidak mau bertumbuh. Jadi sifat pemalas ini itu bisa menghancurkan hidup Anda. Yang ketiga, ceplas-ceplos. Jujur boleh, ngasih tahu ke orang lain apa adanya boleh, tapi ada kadarnya. Nggak semua kejujuran itu harus Anda ungkapkan ke orang tersebut. Ada yang Anda boleh jujur, tapi ada juga yang Anda tidak harus ngasih tahu di depan dia dengan ceplas-ceplos tadi. Misalnya ada teman kita, baru ketemu, terus tiba-tiba bau badannya nggak enak. Terus tiba-tiba kita lagi banyak orang di situ, terus kita bilang, badan kamu bau nih. Secara ceplas-ceplos kita kasih tahu kondisi dia gitu. Ya bikin dia malu lah. Maksud kamu baik? Iya baik, kamu ngasih tahu dia gitu. Tapi caranya yang salah. Ada ilustrasi menarik. Anda haus, Anda minta tolong ke orang untuk ngambilin botol mineral water. Orang itu ambilin, dia langsung lempar ke muka kamu. Beng, kamu marah nggak? Ya pasti marah. Padahal maksudnya baik, tapi caranya yang salah, melemparkan ke muka kamu. Begitu juga dengan ceplas-ceplos tadi. Maksud kamu baik, iya baik bagi kamu, tapi orang lain terluka. Jadi hati-hati dengan ceplas-ceplosmu. Omongin apa yang harus diomongin, tapi pilihlah diam kalau kamu merasa omonganmu nanti itu bisa membuat orang lain terluka. Jadi hati-hati dengan ceplos-ceplos ini, karena kebiasaan ceplos-ceplos ini adalah salah satu kebiasaan yang bisa menghancurkan hidup kita. Yang keempat
adalah selalu berburuk sangka. Berburuk sangka wajar, kita hanya manusia biasa, tapi selalu berburuk sangka itu yang nggak bagus. Jangan jadikan berburuk sangka ini sebagai sebuah kebiasaan. Kenapa? Karena kebiasaan berburuk sangka ini bisa membuat Anda akan takut untuk mengambil sebuah keputusan. Pada saat Anda dihadapkan pada dua pilihan, yang Anda lihat bukan positifnya, tapi selalu dari dua pilihan itu yang Anda lihat selalu negatifnya. Pilihan pertama negatif, pilihan kedua negatif. Ya, Anda akan jadi takut untuk memilih. Pikiran yang buruk itu selalu membawa ke hasil yang buruk. Lihat orang posting mengenai liburan, kita selalu berburuk sangka. Pasti ngutang tuh. Lihat orang posting beli rumah baru, pasti korupsi tuh. Aduh, capek. Sudahlah berburuk sangka dengan orang lain. Sudahlah berburuk sangka dengan sesuatu yang belum terjadi. Kasihan dengan hatimu. Pergunakan hatimu untuk hal-hal yang baik. Pergunakan hatimu itu untuk berbaik sangka ke orang lain. Pergunakan hatimu itu untuk berbaik sangka ke takdirmu sendiri. Capek loh, otak sama hatimu itu dipakai untuk berburuk sangka terus kepada orang lain, kepada masa depan, kepada takdirmu. Pakailah hatimu, otakmu itu untuk berprasangka baik kepada nasibmu, kepada masa depanmu, ke orang lain. Insya Allah, jalanmu akan lapang untuk mengarungi perjuangan hidup ini. Yang kelima adalah cemburu buta. Cemburu itu bumbu-bumbu percintaan dua insan manusia yang lagi dimabuk asmara, yang lagi menjalin hubungan. Cemburu itu sangat boleh. Yang tidak boleh adalah cemburu buta. Kenapa? Kalau kata Dylan, cemburu ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya diri. Itu saya sependapat sekali. Apa aja dicemburuin. Kasihan pasanganmu, kasihan istri atau suamimu, karena dampaknya sangat jelek sekali. Dampaknya itu kalau itu terus-menerus, Anda akan selalu iri dengan orang lain. Anda akan selalu iri dengan pencapaian orang lain. Anda akan membuat karakter Anda menjadi posesif. Anda menjadi orang yang tidak percaya diri. Yang keenam adalah menyalahkan diri sendiri. Introspeksi penting. Mengevaluasi kelemahan-kelemahan kita itu sangat penting. Tapi bukan harus menyalahkan diri sendiri. Setiap manusia pasti ada berbuat salah terhadap hidupnya. Tapi kesalahan itu jangan sampai Anda menyalahkan diri Anda terus. Karena Anda nanti tidak akan berkembang. Kita ini cuma manusia biasa yang bisa salah. Jadi berhentilah untuk selalu menyalahkan diri Anda sendiri. Berhentilah untuk menyalahkan diri Anda terhadap kegagalan-kegagalan yang terjadi. Berhentilah untuk menyalahkan diri Anda terhadap sesuatu yang terjadi. Anda harus move on. Anda belajar dari kesalahan itu dan Anda harus bangkit satu kali lagi. Introspeksi penting, evaluasi penting. Tapi menyalahkan diri sendiri itu yang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau Anda menyalahkan diri Anda sendiri terus, Anda mengkerdilkan diri Anda sendiri terus, berarti Anda mengkerdilkan pencipta Anda. Itulah 6 kebiasaan buruk yang bisa menghancurkan hidup Anda. Sekali lagi saya bilang, menjadi orang baik selalu diawali dengan penerimaan diri. Kalau kita mau menjadi orang yang lebih baik di kemudian hari, berarti kita harus mendata semua kebiasaan-kebiasaan jelek kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Setelah kita data, kita list, tugas kita adalah menguranginya satu persatu kebiasaan buruk tersebut. Karena kebiasaan mengurangi kebiasaan-kebiasaan buruk itu, itulah sebuah kebiasaan baik. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses buat kita semuanya.